Konrad Laimer pernah hampir masuk ke dapur mesin Liverpool. Jurgen Klopp ingin membawanya ke Anfield bukan sebagai bek sayap, melainkan gelandang penghancur saat kamera sibuk menyorot bintang lain. Klopp melihat Laimer cocok dengan napas Liverpool. Larinya deras, tekanannya galat, dan kemampuan membaca ruang membuat lawan kehilangan waktu untuk berpikir. Saat bola lepas, ia langsung mengejar sumber masalah. Di RB Leipzig, Laimer dikenal sebagai gelandang yang tidak banyak gaya, tetapi sangat berguna. Ia bisa memotong serangan, mengganggu aliran bola lawan, lalu mengirim permainan ke depan dengan cepat. Karakter ini cocok dengan sepak bola Klopp yang gemar membuat lawan panik sebelum mereka menyusun serangan. Dalam skema menekan tinggi, gelandang seperti Laimer juga menutup lubang ketika bek sayap ikut naik. Ia bukan pembuat judo, tetapi membuat pemain kreatif di depannya bekerja dengan napas lebih lega. Namun rencana itu tak mendarat di Merseyside. Laimer memilih Bayern Munchen pada 2023 dan berkembang menjadi pemain serba bisa. Ia pernah menjadi gelandang, bek kanan, bahkan bek kiri. Bayern seperti mendapat kotak perkakas lengkap dalam satu tubuh. Liverpool mungkin gagal mendapatkan Laimer, tetapi kisah ini menegaskan mata Klopp untuk pemain yang tidak selalu masuk daftar pencetak gol, tetapi membuat sistem bekerja lebih gahar. Laimer adalah baut penting di mesin balap. Juventus berada di situasi ketika pemain penting bisa masuk etalase transfer. Kevin Thuram ramai dibicarakan. Dan Liverpool tertarik karena profilnya cocok untuk sepak bola Inggris yang keras dan cepat. Thuram bukan gelandang yang menunggu bola. Ia bisa membawa bola dari tengah, memenangi duel fisik, lalu masih punya tenaga untuk mengejar lawan. Saat Juventus tertekan, ia kerap membawa bola keluar dari kepungan. Musim lalu, ia tampil 45 kali di semua kompetisi dan bermain lebih dari 3.000 menit. Catatan 4 gol dan 5 assist bukan petir di langit transfer, tetapi perannya lebih besar dari angka. Ia membuat serangan punya tenaga dan pertahanan memiliki penutup tambahan. Untuk Liga Inggris, kombinasi tenaga, mobilitas, dan kemampuan membawa bola itu sangat menggoda ketika laga berubah menjadi duel fisik. Liverpool tertarik karena lini tengah modern butuh pemain yang bisa melakukan banyak hal tanpa harus berdiri di panggung utama. Thuram dapat menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan, ikut menekan, membawa bola, serta menang duel ketika pertandingan mulai liar. Juventus tak akan melepasnya murah. Nilai pasarnya di kisaran 38 juta euro dan angka permintaan bisa lebih tinggi. Kondisi keuangan Turin membuat rumor ini makin menarik. Bagi Liverpool, Thuram bukan rekrutan yang selalu membuat media sosial meledak. Namun di lapangan, ia bisa membuat tim lebih kuat dari dalam. Tidak ramai di depan kamera, tapi sangat berisik saat pertandingan dimulai. Trey Nyoni sudah sampai di titik ketika latihan bersama tim utama saja tidak cukup. Bakatnya jelas ada, keberaniannya mulai terlihat. Tetapi sepak bola tidak memberi nilai tambahan hanya karena seorang pemain rajin ikut sesi senior. Nyoni butuh pertandingan, tackle, salah umpan, dan tekanan sungguhan untuk tumbuh. Pemain 18 tahun itu tampil 14 kali bersama tim utama Liverpool musim lalu, kebanyakan dari bangku cadangan. Namun jalan menuju skuad utama Liverpool adalah jalan tol dengan banyak mobil kencang. Liverpool punya banyak gelandang matang dan pemain muda lain yang juga ingin naik kelas. Dalam situasi seperti ini, pinjaman menjadi pilihan masuk akal. Bukan karena Nyoni kurang bagus, tetapi karena ia butuh ruang untuk berkembang tanpa terus duduk di pinggir lapangan. Menit bermain reguler mengajarinya kapan mengatur tempo, kapan mengambil risiko, dan kapan cukup bermain sederhana. Coventry dan Swansea disebut tertarik, begitu pula klub dari Eropa. Liverpool harus memilih tujuan yang punya gaya cocok dan pelatih berani memberi menit bermain. Nyoni bisa bermain sebagai gelandang nomor 6, tetapi nyaman juga membawa bola ke depan. Ketenangannya jarang terlihat pada pemain seusianya. Hanya saja, ketenangan itu perlu diuji di pertandingan sungguhan, bukan hanya di lapangan latihan Kirby. Musim depan bisa menjadi momen penting. Bila ia mendarat di tempat yang tepat, Nyoni pulang sebagai pemain lebih siap. Bila salah langkah, satu musim bisa habis untuk menonton orang lain bermain. Di usia muda, waktu adalah emas. Nyoni terlalu berharga untuk disimpan di lemari. Bradley Barcola belum masuk pesawat menuju Liverpool, belum pula terlihat memegang syal merah. Namun namanya berputar di Anfield. Liverpool memantau winger Paris Saint-Germain itu setelah Arsenal mengalihkan perhatian ke Morgan Rogers. Barcola menarik karena ia punya sesuatu yang selalu dicari klub besar.
Ia berani menggiring bola, duel 1 lawan 1, dan masuk ke ruang sempit saat pemain lain memilih mengoper ke belakang. Dalam pertandingan buntu, pemain seperti Barcola bisa menjadi pembuka kaleng. Sekali akselerasi, pertahanan lawan retak. Di Paris Saint-Germain, ia menunjukkan kecepatan, gerakan tanpa bola cerdas, dan kemampuan bermain dari kiri maupun masuk ke tengah. Profil ini cocok untuk Liverpool. Namun transfer ini masih jauh dari selesai. Paris Saint-Germain tidak sedang terdesak menjual. Barcola juga masih punya masa depan besar di sana. Liverpool hanya bisa menunggu apakah sang pemain merasa perannya di Paris terlalu sempit atau justru ingin mencari panggung baru. Jika kesempatan datang, harga serta peran yang dijanjikan akan menjadi dua mata uang utama dalam percakapan. Fokus Arsenal ke Morgan Rogers memang membuat jalur Liverpool lebih longgar. Namun, klub besar sering menyimpan beberapa target dan bergerak mendadak. Barcola bisa membuat sisi kiri Liverpool lebih tajam dan sulit ditebak. Ia bukan sekedar winger cepat, tetapi punya naluri menyerang dan kemampuan menciptakan kekacauan. Masalahnya tinggal satu. Apakah Paris Saint-Germain membuka pintu atau Liverpool hanya berdiri di depan gerbang sambil menunggu lampu hijau? Morgan Rogers sedang naik ke level yang membuat klub besar mulai berebut nomor antrean. Arsenal menjadikannya target utama lini serang dan Aston Villa tak akan memberi harga diskon. Nilainya bisa menyentuh 100 juta pound sterling. Rogers bukan pemain yang mudah dimasukkan ke satu kotak. Ia bisa bermain sebagai gelandang serang, bergerak dari sayap, dan membawa bola dari tengah. Ia punya badan kuat, lari kencang, serta kemampuan memecah garis pertahanan lewat dribble. Ketika lawan bertahan rendah, Rogers dapat mengubah situasi statis menjadi kekacauan kecil. Arsenal tertarik karena mereka butuh daya gedor tambahan. Mikel Arteta punya banyak pemain teknis, tetapi musim panjang membutuhkan sosok yang bisa menciptakan sesuatu dari keadaan buntu. Rogers punya keberanian membawa bola dan tidak mudah jatuh saat ditekan. Fleksibilitasnya juga memungkinkan Arsenal mengubah bentuk serangan tanpa harus mengganti banyak pemain di tengah laga. Villa tak ingin kehilangan pemain penting. Rogers baru 23 tahun dan mendapat penghargaan pemain muda terbaik versi PEFA musim lalu. Ia bukan lagi sekadar prospek. Ketika klub besar datang dengan uang besar, semua hal bisa berubah. Villa harus menimbang kebutuhan finansial, ambisi tim, dan masa depan sang pemain. Arsenal pun harus memutuskan apakah Rogers layak menjadi investasi mahal atau hanya sedang berada dalam gelombang hype. Rogers punya kualitas untuk tim besar. Ia cepat, kuat, berani, dan dapat dimainkan di beberapa posisi. Arsenal mencari pembuka pintu ketika laga terasa buntu dan namanya jelas masuk daftar utama.